Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mudah-mudahan dengan ibadah puasa Ramadan pada siangnya dan malamnya kita aktif istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah dengan solat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan ketakwaan, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tentu karena Ramadan ini sekali setahun, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan memperbanyak amal soleh, terutama mengkaji Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan pada bulan yang berkah ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu akan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti akan menjadi pelindung, akan menjadi penolong, akan menjadi sahabat pada hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Tentu ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran pun berisi mukjizat. Begitu juga huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran memiliki mukjizat. Oleh karena itu ada satu surah yang selalu kita baca dan menjadi rukun solat untuk bisa sah solat kita, yakni surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat doa yang mana doa ini selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Sehingga di dalam ayat berikutnya mentafsirkan makna jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai atau orang-orang yang tersesat. Di dalam sebuah buku disebutkan bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu maknanya, ya Allah tunjukilah kami untuk bisa memahami, mendalami dan lebih dekat kepada Al-Quran. Di dalam sebuah buku disebutkan seorang mufassir, siratal mustaqim, kata mustaqim bermakna Al-Quran. Mustaqim ada 6 huruf. Yang pertama huruf mim, yang kedua huruf sin, yang ketiga huruf ta, yang keempat huruf qaf, yang kelima huruf ya, dan yang keenam huruf mim. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, kita akan temukan di situ huruf-huruf hijaiyah. Mim yang pertama huruf hijaiyah nomor 24. Lalu huruf yang kedua huruf sin, nomor hijaiyah yang ke-12. Yang ketiga huruf ta, nomor hijaiyah yang urutannya nomor 3. Dan huruf qaf urutan nomor 21. Dan ya, nomor hijaiyah huruf 30. Dan mim yang terakhir huruf hijaiyah nomor 24. Kalau kita jumlahkan huruf-huruf dari kalimat mustaqim ini akan menghasilkan angka 114. Itulah surah yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yakni mengamalkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan tentu di dalam kalimat yang singkat yang berisi mukjizat ini, kalau kita kaji lagi maknanya, ada informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, dan tentu untuk terus menggali, mendalami makna-makna di dalam Al-Quran. Yang pertama huruf mim. Kalau kita lihat huruf mim, huruf hijaiyah yang ke-24,
Kalau kita cari surah di dalam Al-Quran yang ke-24, kita akan temukan surah An-Nur. An-Nur ini artinya cahaya. Tentu ketika kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus kita memiliki An-Nur, cahaya, tentu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ketika kita berjalan di suatu tempat yang gelap gulita, maka untuk menjaga kita butuh cahaya, dan cahaya itu harus kita taruh di hadapan kita. Yang kedua, huruf sin. Huruf sin ini urutan huruf hijaiyah yang 12. Surah yang ke-12 adalah surah Yusuf. Apa artinya? Untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus, tentu kita harus mengikuti kepribadian seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga, huruf ta. Huruf ta urutan hijaiyah yang ketiga, surah yang ketiga adalah surah Ali Imran. Di samping kepribadian kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tentu kita juga tidak terlepas hidup dengan berkeluarga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, keluarga dijelaskan dengan 4 tipe. Yang pertama, ada yang suaminya baik sedangkan istrinya tidak. Inilah tipe seperti Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, ada tipe istri yang baik sedangkan suaminya yang tidak baik. Inilah tipe seperti Fir'aun dan istrinya Siti Asyah. Yang ketiga, dua-duanya tidak baik, suaminya begitu juga istrinya. Ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya. Dan yang keempat adalah Ali Imran, di mana suaminya baik, begitu istrinya juga baik. Dan tentu ketika pasangan ini baik, maka insya Allah anaknya, keturunannya pun akan baik. Inilah yang bisa kita ambil hikmah di dalam kalimat mustaqim, tak yang huruf ketiga, yakni surah Ali Imran. Yang keempat, untuk meraih petunjuk Al-Quran, yakni huruf Qaf. Huruf Qaf ini urutan hijaiyah yang ke-21. Surah yang ke-21 adalah surah Al-Anbiya. Di samping kita mempraktekkan kepribadian seperti Nabi Yusuf, keluarga seperti Ali Imran, tentu kita juga hidup menjadi seseorang yang memiliki fungsi melaksanakan amanah yang Allah berikan. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi guru, ada yang jadi pekerja lain sebagainya. Tentu kita harus praktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh para nabi-nabi kita, mengamalkan akhlak-akhlak mulia, mulai dari sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Dan yang kelima adalah huruf ya. Huruf ya urutan hijaiyah yang ke-30, dan surah yang ke-30 adalah surah Ar-Rum. Kita di samping menjadi seorang pribadi, keluarga, dan juga kita memiliki pekerjaan, tentu kita juga hidup menjadi orang yang berbangsa dan bernegara. Tentu untuk meraih apa yang dicita-citakan oleh Al-Quran, tentu kita harus taat kepada hukum-hukum negara bangsa kita yang tercinta ini. Dan yang terakhir huruf mim, yang jumlah urutannya nomor 24, dan surah yang ke-24 adalah An-Nur. Ketika kita awali dengan cahaya ilahi, maka insya Allah di akhirnya pun kita akan selamat dan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaat ketika kita mendalami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan bisa kita amalkan sebagai solusi dari segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu banyak solusi-solusi yang Allah berikan kepada kita. Karena manusia tidak akan lepas, tidak akan luput dari berbagai macam bentuk permasalahan-permasalahan hidup. Sampai di dalam Al-Quran, mulai dari saat kita hidup menjadi di alam ruh, sampai kita masuk ke dalam surga ataupun neraka, maka Allah sudah jelaskan di situ di dalam Al-Quran. Salah satu contoh, ketika kita hidup di alam ruh, Allah sudah tegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ketika kita di alam ruh, Allah tiup ruh ini ke dalam rahim ibunda kita. Itu pun juga Allah kisahkan, jelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. Setelah kita lahir ke dunia ini, dilahirkan oleh ibunda kita, maka ibu kita bertanggung jawab untuk memberikan air susunya dan menyapihnya sampai 2 tahun. Dan di situ juga Allah sudah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah
ayat 233. Lalu ketika kita tumbuh menjadi seorang anak, maka tugas seorang ayah, orang tua untuk mendidik putra-putrinya menjadi orang yang soleh, itu pun Allah tuntun di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 13 sampai 15. Nah, ketika anak yang kecil ini tumbuh menjadi dewasa dan dia ingin mencari pasangan hidup, Allah pun berikan tuntunan supaya mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 19 sampai 36. Nah, ketika sudah berkeluarga, tentu ujian melanda, permasalahan melanda. Lalu Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, bentuk ujian-ujian yang Allah berikan. Di samping Allah berikan ujian, Allah pun juga memberikan solusi. Disebutkan di dalam Al-Quran, surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Lalu ketika berumah tangga tentu ingin memiliki keturunan, maka Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Ali Imran 38 sampai 39 untuk cepat mendapatkan keturunan. Dan yang seterusnya, ketika kita sudah lama hidup di dunia, lalu Allah mencabut nyawa kita, ini pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran 185. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka ada dua tempat kita kembali nanti, yakni surga. Dalam surah Al-Baqarah 25 dijelaskan di sana. Jika masuk ke dalam neraka, Allah pun jelaskan dalam surah Al-Mulk, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah solusi yang Allah tawarkan, Allah berikan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mampu atau tidak untuk menjalankannya. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di penghujung bulan suci Ramadan yang mulia ini, di sisa-sisa beberapa hari ke depan, marilah kita manfaatkan waktu yang mulia ini dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita mengkaji Al-Quran. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi amal perbuatan manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama berisi ketaatan, yang kedua berisi kemaksiatan, dan yang ketiga adalah perkara-perkara mubah. Kita tahu kalau kita cek dalam sehari semalam, ada beberapa kewajiban, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Misalkan sholat, puasa, dan seterusnya. Ada juga maksiat yang kita lakukan bisa jadi, entah itu berdusta, ghibah, dan lain sebagainya. Nah, selain daripada bentuk ketaatan dan kemaksiatan, ada perkara yang sangat banyak, yakni perkara mubah. Dan Imam Al-Ghazali sampaikan, manfaatkanlah perkara-perkara mubah supaya menjadi perkara ketaatan, dengan cara kita niat semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makan, minum, jalan, dan seterusnya merupakan perkara-perkara mubah, boleh kita lakukan, boleh kita tinggalkan. Akan tetapi kata beliau, ketika perkara mubah ini kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka perkara mubah masuk dalam kategori ketaatan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tidur kita sehari semalam 7 sampai 8 jam. Kalau kita hitung selama umur kita, umur umat Rasulullah SAW 65 tahun. Kalau dikurangi baliknya 15 tahun, berarti 50 tahun kita menjadi orang yang mukallaf. Ketika kita melakukan kebaikan akan dicatat pahala. Ketika kita melakukan keburukan tentu akan mendapatkan dosa. Nah, seandainya sehari semalam ini kita hitung tidur kita 8 jam kalikan 50 tahun kita hidup, maka tentu kita membutuhkan waktu selama 17 tahun. Nah, seandainya kita tidur tidak kita awali dengan niat kepada Allah, ibadah kepada Allah, maka kita hanya istirahat saja. Untuk itu mari kita manfaatkan perkara-perkara mubah ini semata-mata niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Mubarak pernah menyampaikan, rubba amalin sagirin tu'azimun niyah wa rubba amalin kabirin tuzaghirun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya ringan, sepele dikerjakan, akan tetapi pahalanya luar biasa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
lantaran kemuliaan niatnya. Sebaliknya begitu banyak amalan yang sangat berat, akan tetapi karena niatnya salah, maka amalan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sekali lagi memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini. Yang pertama, kita minimal membaca Al-Quran, mau paham atau tidak, yang penting kita baca. Kita tingkatkan lagi untuk tilawah, yakni kita mengkaji makna-makna di dalam Al-Quran itu. Dan yang ketiga, apalagi kita sudah sampai ke tahap yang ketiga, interaksi dengan Al-Quran, yakni menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah pada pertemuan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan suci Ramadan yang berikutnya, dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini terus kita istiqomah dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan pada kesempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.